Terus, ya, halo, assalamualaikum Kak Firman, Siap. Kak Mujadid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Kak Tang. Jadi tadi saya sudah konfirmasi sama Kak Toadeng untuk join. Beliau lagi sedikit lagi gabung. Mungkin sambil menunggu beliau beberapa menit ke depan ini kita mulai saja. Mungkin Kak diskusinya sambil menunggu karena beliau katanya lagi agak ada bicara dengan Pak Bupati. Tadi saya konfirmasi beberapa menit lagi insyaallah gabung sama kita. Ada informasi juga, Indah Lukman, sepertinya juga saya lihat ini ada Ketua Bawaslu Kabupaten Takalar juga ikut gabung. Iya, betul. Pak Ibrahim. Siap, Kak Ibrahim. Siap, terima kasih sudah di add Ya, dan siap menyimak ya. teman-teman Maros. Ya. Mungkin mana? Mana Kak Tang ini?
Ya, mungkin sebelum saya mulai saya cek dulu satu-satu. Kak Mujadid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Kak Firman. Siap. Oke, Pak Tatang Abdullah, Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Oke, sambil kita menunggu Pak Tok Daeng, karena kita sudah molor sekitar 20 menit, kita mulai saja diskusi virtual seri kedua Harian Rakyat Sulsel untuk khusus Pilkada Maros. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi pertama-tama saya mohon maaf kepada ketiga narasumber kita karena sesuai jadwalnya sebenarnya kita mulai 1:30 tadi, cuma karena beberapa kendala sehingga kita molor sekitar 20 menit. Tapi insya Allah itu tidak akan mengurangi kualitas diskusi kita pada siang hari ini. Dan sekedar informasi untuk diskusi virtual seri kedua ini sudah ada 3 narasumber bergabung bersama kita. Yang pertama ada Komisioner KPU Maros, Pak Mujadid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Ketua Bawaslu Maros, Pak Sufirman. Assalamualaikum. Terus yang ketiga ada Pak Dr. Muhammad Tang Abdullah dari Akademisi Universitas Hasanuddin. Sebenarnya ada 4 narasumber pada siang ini yang kita undang. Yang satu Kepala Badan Kesbang Polmaros, Pak Toadeng. Insya Allah sebentar lagi beliau juga akan bergabung dengan kita. Nah, sekedar pengantar untuk diskusi kita pada siang hari ini, tema yang kami angkat di Harian Rakyat Sulsel terkait dengan pelaksanaan Pilkada Maros di era new normal. Nah, tentunya Pilkada di era new normal ini belum ada yang mengalami atau melaksanakan sebelumnya di tengah pandemi virus corona ini. Tentunya kualitas pilkada itu tergantung dari pihak penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, dan tentunya stakeholder dalam hal ini pemerintah Kabupaten Maros. Nah, pada diskusi kita ini, sesi pertama ini saya akan berikan kesempatan kepada ketiga narasumber kita ini untuk memberikan pengantar bagaimana sih kesiapan masing-masing dari pihak penyelenggara dalam menyukseskan pilkada serentak Desember 2020 nanti ini. Untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada Pak Mujadid untuk memaparkan kesiapan KPU sendiri untuk menyelenggarakan pilkada di era new normal ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator, Pak Pimpinan Redaksi Rakyat Sulsel. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait dengan persiapan pelaksanaan pilkada pada masa pandemi ini. Yang saya hormati, senior saya, Dr. Muhammad Tang Abdullah, akademisi. Selamat siang, Kak. Ya, dan narasumber yang lain ada Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, Kak Sufirman. Jadi senior saya juga ini berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang pertama terkait dengan judul yang diberikan, ya, pilkada pada masa pandemi siapkah? Ya, mungkin redaksinya bisa lebih dipercantik karena persoalan siap itu saya kira mau tidak mau kalau KPU RI telah memutuskan pelaksanaan pilkada dilanjutkan, maka kami sami'na wa ta'na terhadap keputusan yang telah diambil. Apalagi dalam hal pengambilan keputusan pilkada dilanjutkan itu berdasarkan Perpu, bukan hanya dibebankan terhadap KPU, tetapi unsur pemerintah dan DPR juga dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan untuk dilanjutkan. Nah, keputusan telah diambil, maka mau tidak mau pelaksanaan pilkada itu harus terus kita laksanakan. Nah, kami di Maros sejak pencabutan surat keputusan KPU terkait dengan penundaan tahapan SK nomor 179 dicabut, maka
Pada tanggal 15 Juni kemarin, kami telah melaksanakan melanjutkan tahapan pilkada yang sempat ditunda. Tanggal 15 kemarin kami telah melakukan pelantikan secara serentak kepada PPS kami yang belum dilantik pada bulan Maret yang lalu yang terjadi penundaan karena memang kami di Maros belum melakukan pelantikan, sehingga pada tanggal 15 kemarin serentak 309 PPS kami lantik. Kemudian bersamaan dengan itu kami mengaktifkan juga panitia pemilihan kecamatan, sehingga dari sisi SDM kami di Kabupaten Maros bersama penyelenggara tingkat ad hoc PPK dan PPS ini sudah siap. Kemudian sekarang juga sudah masuk tahapan untuk perekrutan PPDP, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih, yang berdasarkan PKPU 5, mereka akan bekerja pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus nanti. Jadi mereka akan melakukan pemutakhiran data dengan menggunakan metode coklit atau pencocokan penelitian. Nah, mereka akan bekerja, kemudian itu dari sisi SDM. Jadi penyelenggara kami, ya alhamdulillah, PPK telah kami bimtek juga secara kualitas, mereka sudah minimal paham terkait dengan aturan dan regulasi yang akan kita gunakan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang mereka dalam pelaksanaan pemilihan serentak. PPS juga telah kami lakukan bimbingan teknis untuk 2 kegiatan. Pada tanggal 24 kemarin, kami telah melakukan penyerahan terkait dokumen syarat dukungan calon perseorangan. Karena kami di Maros ini punya calon perseorangan, PPS telah kami bintek dan mereka telah bekerja. Kurang lebih di awal kami telah serahkan pada tanggal 29 Juni kemarin, sekarang sudah tanggal 9, jadi ini adalah hari ke-10, ke-11 mereka melaksanakan verifikasi faktual. Yang kalau berdasarkan laporan, mereka telah menyelesaikan kurang lebih 98% dari total syarat dukungan yang masuk. Jadi ya, sudah hampir 100% mereka telah bekerja. Kemudian, mereka juga telah kami berikan bimbingan teknis terkait dengan persiapan pelaksanaan pemutakhiran data atau coklit. Ya, jadi kami per hari ini kami menyebar 5 komisioner di 5 kecamatan 2 hari mulai dari kemarin dan hari ini, dan masih ada yang berlangsung bimbingan teknisnya di kecamatan, itu untuk memberikan pemahaman bekal dan pemahaman regulasi terkait dengan pelaksanaan tahapan coklit atau pencocokan penelitian untuk pemutakhiran data pemilih. Jadi kalau dibilang siapkah, ya kami bukan hanya siap, tapi telah melaksanakan. Kurang lebih sebulan kami telah berjalan untuk melaksanakan tahapan pilkada. Meskipun memang durasinya sejak diaktifkan kembali, PPS langsung bekerja dengan ekstra karena ya ada calon perseorangan, mungkin teman-teman yang lain di kabupaten lain yang tidak punya calon perseorangan bisa agak lebih matang dalam mempersiapkan, lebih siap dalam mempersiapkan dan punya waktu yang agak lebih lowong untuk mempersiapkan pilkada. Tapi kami di Maros setelah dilantik segera mereka langsung diberikan bimbingan teknis dan langsung melaksanakan verifikasi faktual. Kemudian itu dari sisi SDM. Kemudian dari sisi regulasi, sejak pencabutan SK 179 tentang penundaan tahapan pilkada terkait dengan bencana non alam ini, KPU RI juga telah mengeluarkan PKPU nomor 5 tentang tahapan program dan jadwal pelaksanaan pemilihan serentak, yang berdasarkan Perpu dan PKPU tersebut, pelaksanaan pemungutan suara itu dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, sampai pada tahapan terakhir itu pemungutan suara, ada beberapa tahapan yang saya kira penting yang nanti dilaksanakan. Coklit ini dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus. Kemudian pemutakhiran data sampai di bulan selanjutnya. Kemudian di September dilakukan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon. Nah, kemudian nanti setelah itu ditetapkan di Oktober, kemudian mereka akan kampanye sampai pada sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Kemudian KPU RI juga telah mengeluarkan per tanggal 6 Juli kemarin
peraturan KPU tentang pelaksanaan tahapan pada masa pandemi atau bencana non-alam. Jadi memang ada beberapa skema atau mekanisme yang berubah terkait dengan pelaksanaan tahapan pada masa pandemi. Karena sebenarnya ya ada dua hal penting yang mesti kami cermati untuk lakukan. Yang pertama adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat ini untuk tetap melaksanakan pilkada. Kemudian yang kedua adalah tetap menjalankan protokol kesehatan, sehingga peraturan KPU tentang pelaksanaan tahapan pada masa pandemi pada tanggal 6 Juli kemarin telah diundangkan 3 hari yang lalu. Dari PKPU tersebut ada beberapa hal yang saya kira cukup drastis berubah. Misalkan untuk pelaksanaan pencalonan. Biasanya pada saat pendaftaran pasangan calon, kita membatasi jumlah pendukung yang hadir itu lebih banyak, bisa lebih meriah. Tapi sekarang kami dibatasi berdasarkan PKPU, pasangan calon itu hanya bisa dihadiri. Misalkan ya, setiap partai politik atau gabungan partai politik hanya bisa menghadirkan ketua dan sekretaris. Jadi tidak membawa rombongan atau iringan-iringan yang lain. Kemudian diberikan juga batasan, misalkan untuk Bawaslu yang biasanya dihadir kalau seremonial begitu bisa 3 bahkan lebih, dibatasi juga hanya 2 yang bisa hadir pada saat pendaftaran pasangan calon. Kemudian untuk memudahkan misalkan, maka PKPU juga memberikan kewenangan kepada kami untuk melakukan siaran langsung terhadap proses yang kita laksanakan. Kemudian hal lain yang diundangkan dalam peraturan KPU nomor 6 tersebut, misalkan pada kampanye. Jadi ada beberapa yang berubah. Untuk rapat umum yang menghadirkan massa, misalnya pengumpulan massa pada lapangan tertentu, itu tidak diperbolehkan lagi untuk dilaksanakan pada masa kampanye pada pemilihan serentak kali ini. Tapi itu diperbolehkan ketika dinas yang menangani persoalan kesehatan atau gugus tugas kabupaten setempat memberikan pernyataan atau syarat untuk pelaksanaan rapat umum bisa dilaksanakan ketika daerah tersebut itu sudah bebas terhadap COVID-19 ini. Jadi saya kira itu hal yang berubah. Ini mesti segera juga kami sosialisasikan supaya masyarakat paham, bakal pasangan calon ke depan juga akan paham, begitupun dengan partai politik. Karena ada beberapa perubahan yang mendasar. Masuk pada pemungutan suara. Jadi pemungutan suara nantinya misalkan yang berubah pada PKPU 6 2020 ini, yang dulunya pemilih setelah memberikan hak pilihnya itu mencelupkan salah satu jari ke dalam tinta. Tapi berdasarkan regulasi yang baru, peraturan KPU itu hanya diberikan alat tetes tinta. Jadi tidak dicelup lagi, tetapi ditetesi salah satu jari dari pemilih. Kemudian TPS juga harus menerapkan dengan ketat protokol pencegahan kesehatan. Bukan hanya kegiatan di TPS misalkan, kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, misalkan sosialisasi, rekapitulasi tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, harus menerapkan protokol kesehatan. Misalkan sebelum masuk harus dilakukan pengecekan terhadap suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan langsung dengan orang tersebut, ya biasanya dengan menggunakan termogan. Kemudian kalau di surat edaran KPU sebelumnya di situ disebutkan di atas 38 derajat Celcius maka tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan. Tapi pada peraturan KPU ini mungkin karena hasil konsultasi dengan gugus tugas dan DPR pada saat dikonsultasikan draft peraturan KPU ini ada perubahan dari 38 menjadi 37,3 derajat. Itu batas maksimal suhu tubuh yang bisa mengikuti kegiatan. Nah, sehingga perlakuannya agak berbeda. Misalkan ketika itu terjadi di TPS, ada pemilih yang datang, kemudian kami cek, petugas mengecek suhu tubuhnya dan suhu pemilih tersebut di atas 37,3 derajat, maka dia akan tidak dimasukkan ke dalam TPS, tetapi dibawa di luar surat suara tersendiri, kemudian diberikan bilik sendiri dan dilayani oleh
petugas, salah satu petugas, tentunya dengan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, minimal dengan menggunakan sarung tangan. Jadi untuk paku misalkan sempat didiskusikan bahwa ada perubahan terhadap alat coblos, ya sempat ada usulan untuk menggunakan misalkan tusuk gigi atau yang lain, atau pakunya satu orang satu pemilih. Tetapi dalam draft peraturan KPU itu paku tetap satu, tetapi dilakukan penyemprotan disinfektan itu secara berkala oleh petugas keamanan di TPS. Yang diberikan kepada pemilih adalah sarung tangan sekali pakai. Jadi yang disediakan adalah kepada pemilih di setiap TPS itu adalah sarung tangan sekali pakai kepada semua pemilih yang akan memberikan pilihan. Jadi sebelum masuk, tata caranya dilakukan pengecekan suhu tubuh. Kalau dia di atas 37,3 derajat, maka dia di luar. Kemudian kondisi TPS harus lebih besar untuk memberikan ruang kepada pemilih supaya jarak 1 meter setiap pemilih itu yang mengantri untuk memberikan suaranya di bilik suara itu bisa menjalankan protokol kesehatan. Kemudian minimal pemilih harus menggunakan masker. Begitupun dengan petugas kami, minimal mereka melaksanakan rapat dan proses pemungutan dan penghitungan suara itu minimal menggunakan masker yang menutupi hidung dan sampai ke dagu, kemudian kos tangan atau sarung tangan sekali pakai, kemudian menggunakan face shield atau pelindung wajah. Saya kira itu beberapa hal yang agak berbeda yang diatur dalam peraturan KPU terbaru. Segera mungkin kami akan melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan ini karena baru 3 hari yang lalu dikeluarkan. Saya kira sebagai pengantar mungkin itu dulu terkait dengan SDM, kemudian regulasi, terakhir terkait dengan anggaran mungkin. Anggaran berdasarkan NPHD yang kami tanda tangan pada bulan Oktober kemarin itu sebesar 31,1 M. Kemudian karena masa pandemi ini sempat kami diminta untuk melakukan pencermatan terkait dengan dana yang kami miliki itu untuk keperluan pengadaan alat pelindung diri pada setiap proses. Setelah kami cermati ternyata kami membutuhkan karena regulasi terbaru juga yang tadinya membolehkan pemilih sampai 800, kemudian keluar regulasi PWRI, membatasi pemilih hanya pada sampai 500, maksimal 500 pemilih per TPS. Sehingga yang kami usulkan tadinya 719 TPS, terjadi peningkatan sebesar 81 TPS, jadi total TPS yang kami rencanakan dan telah lakukan pemetaan itu sekitar 800 TPS. Konsekuensinya adalah penambahan anggaran. Sehingga setelah kami kalkulasi dengan penambahan anggaran dan kebutuhan alat pelindung diri, kami masih membutuhkan anggaran sekitar 11 M. Ini telah disampaikan secara berjenjang kepada KPU provinsi sampai dengan KPU RI. Yang sekarang berdasarkan rapat terakhir dengan Kementerian Keuangan di DPR, bahwa Kementerian Keuangan mengaminkan untuk memberikan anggaran secara bertahap. Pada tahap pertama sekitar 1 triliun lebih kepada semua daerah. Nah, alhamdulillah Maros mendapatkan kurang lebih sekitar 2 M pada tahapan pertama ini. Inilah yang kami gunakan untuk membiayai pengadaan barang dan jasa khususnya pada alat pelindung diri yang telah digunakan oleh teman-teman PPS melakukan verifikasi faktual dan akan digunakan oleh PPDP pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 13 Agustus ke depan. Jadi alatnya, APD-nya sudah siap dan kami telah melakukan bimbingan teknis kepada PPS. Tanggal 12 dan 13 kami akan melakukan bimbingan teknis juga kepada panitia pemutakhiran data pemilih. Saya kira mungkin itu sebagai pengantar, Pak Moderator, saya kembalikan. Oke, siap. Makasih banyak. Sebelum kita lanjut ke Ketua Bawaslu Maros, saya mau menyapa dulu Pak Kes Bangpol Kabupaten Maros, Pak Toadeng. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, Pak.
Pak Towadeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. siang semuanya. Siang. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Sekedar informasi bahwa di diskusi kita ini sudah lengkap narasumber kita, Pak. Ada Pak Muhammad Tang Abdullah, ada Pak Mujadid, ada Pak Sufirman. Selanjutnya mungkin saya ke Pak Sufirman, Ketua Bawaslu Maros, terkait dengan kesiapan Bawaslu sendiri untuk menghadapi pilkada di era new normal ini. Mungkin untuk pengantarnya saya persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pastikan dulu, suara saya bisa didengar ini, moderator? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada redaksi dari Rakyat Sulsel telah menginisiasi kegiatan ini. Saya kira memang kegiatan-kegiatan dalam rangka mendiskusikan banyak hal sebagai bentuk penyampaian kesiapan dari penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pilkada. Saya kira ini penting. Lagi pula media juga adalah satu lembaga yang sangat berperan aktif dalam membantu penyampaian informasi dan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pilkada, karena ini adalah agenda nasional. Yang saya hormati Pak Kes Bampol, Wakil Pemda sudah hadir, Anda Muhammad Tang selaku akademisi, rekan sama penyelenggara pemilu Mujadid, dan saya sapa juga Ketua Bawaslu Takalar juga, saya lihat sempat bergabung, dan teman-teman peserta, maafkan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua. Jadi kalau judul kita untuk diskusi kali ini terkait dengan kesiapan kita dalam melaksanakan pilkada di era new normal. Kira sebagai pengantar pertama, secara substansinya bahwa ketika ditanyakan siap atau tidak, ini jawabannya kita sudah laksanakan. Seperti penyampaian tadi dari KPU, memang karena instruksinya itu berjenjang dari pusat, dan secara kewenangan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten itu wajib melaksanakan ketika itu sudah menjadi regulasi atau peraturan dari pusat. KPU RI, Bawaslu, DKPP, Komisi 2, Mendagri, dan Menko Polhukam itu sudah bersepakat melaksanakan pilkada, khususnya pemungutan suara pada tanggal 9 Desember tahun ini. Sehingga kemarin bersamaan dengan surat pengaktifan kembali lembaga-lembaga ad hoc, baik di KPU maupun di Bawaslu, teman tanggal 15 itu kita start, baik dari jajaran KPU maupun di jajaran pengurus pemilu, itu kita sudah start kemarin dari tanggal 15 Juni. Dengan agenda yang tersisa pasca penundaan itu adalah verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan. Dan alhamdulillah ini sementara berjalan, pasukan kita di lapangan, baik dari kecamatan sampai pada tingkat kelurahan desa. Nah, dalam diskusi ini saya ingin sedikit, minta maaf kalau saya ingin menggeser sedikit, karena ini pertanyaan siapkah, jawabannya kita sudah laksanakan secara sederhana. Nah, saya ingin sedikit menggeser sedikit, yang menarik juga untuk kita diskusikan sebenarnya di era new normal ini, pilkada di era new normal ini adalah persoalan partisipasi. Karena kalau kesiapan regulasi, kesiapan penyelenggara pemilu itu kita sudah punya dan kita sudah laksanakan, hanya karena ada sesuatu yang lain dari hal-hal yang sifatnya normal di pemilu maupun pilkada sebelumnya, yaitu masa pandemi. Masa pandemi ini tentunya sangat merubah cara berpikir dan bertindak kita, khususnya dalam pelaksanaan pilkada. Secara teknis tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh KPU. Nah, yang lebih penting juga di sini, dengan regulasi yang dikeluarkan, ada beberapa skenario, baik di PKPU maupun di Perbawaslu kami di internal Bawaslu, itu menambahkan beberapa norma di dalam petunjuk teknis atau baik di
KPU maupun ke Bawaslu, yaitu bagaimana melaksanakan pilkada dengan wajib mengikuti standar protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, di Bawaslu karena ini menjadi norma dalam peraturan KPU, maka Bawaslu secara otomatis bertambah objek pengawasannya. Bertambah objek pengawasannya dari yang normal sebelumnya, bertambah satu objek pengawasan, yaitu memastikan penyelenggaraan pilkada itu berstandar pencegahan penyebaran COVID. Jadi ini kita sudah lakukan di verifikasi faktual ini. Jadi selain kami, penyelenggara pemilu, baik dari pasukan kami yang di lapangan maupun dari KPU, itu juga salah satu objek pengawasan kami adalah apakah mereka menggunakan standar COVID, khususnya hal-hal yang sifatnya umum seperti menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian dilengkapi dengan hand sanitizer kalau seumpamanya di tempat itu tidak ada tempat cuci tangan, dan juga menggunakan pelindung wajah. Hanya saja ada fenomena yang menarik dengan new normal ini di tingkat penerimaan masyarakat. Kita kan dalam regulasi ini tidak diperintahkan bahwa penyelenggaraan pilkada ini harus berstandar COVID. Sehingga kami di Bawaslu mulai dari masker, sarung tangan, dan pelindung wajah, hand sanitizer, bahkan multivitaminnya juga kita siapkan, termasuk juga adalah baju hazmatnya. Kita sudah siapkan ketika seumpamanya berhadapan langsung dengan ketika masa vervak ini berhadapan langsung dengan orang yang positif, tentunya berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Nah, tidak usah dulu kita bicara tentang bagaimana penyelenggara pemilu ketika menggunakan baju hazmat, menggunakan pelindung wajah saja. Dalam hasil pengawasan kami di bawah, itu masyarakat sudah tingkat ada beberapa tempat memang mereka tidak mau terima. Salah satu contoh itu di Kecamatan Lau, pada saat teman-teman pengawas pemilu dengan PPS itu mau vervak, salah satu orang tua yang sementara duduk di balai-balai itu, ketika mereka datang dengan pelindung wajah, mereka langsung lompat dan bilang, "Woi, datang pas disuntikan." Jadi kita dianggap kayak pas disuntikan. Tapi ini konsekuensi yang harus kami terima karena memang ternyata ada fakta lain di tingkat persepsi masyarakat di bawah. Nah, ini saya kira sangat penting juga peran pemerintah daerah khusus sampai tingkat bawah mensosialisasikan bahwa tidak semua itu yang menggunakan APD seperti itu adalah petugas COVID atau vaksin disuntik. Kita hanya hadir dalam melakukan verifikasi faktual. Nah, itu contoh. Ini kalau kita tarik pada tingkat partisipasi. Ada dua hal kalau kita pengawas pemilu melihat baik dari aspek partisipasi pemilih maupun dari aspek partisipasi pengawasan atau pengawasan partisipatif. Kalau partisipasi pemilih kan kita melihat angka-angkanya seberapa banyak masyarakat yang memang akan hadir memberikan hak pilihnya pada saat di hari H di tengah pandemi seperti ini. Negara kita ini menuntut salah satu keberhasilan dari pemilu itu adalah atau pilkada itu adalah sejauh mana tingkat partisipasi pemilih. Ini penting, harus kita melihat apakah masyarakat ini betul-betul mereka tidak takut atau mereka sudah punya pengetahuan bahwa hadir memilih memberikan hak pilih di TPS nantinya dengan berstandar COVID, bahwa itu mereka merasa aman. Kalau perasaan tidak aman ini yang masih menghantui masyarakat, ini sangat mampu mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Begitu juga di aspek pelaksanaan dalam proses pelaksanaan pilkada. Seberapa banyak orang dan seberapa banyak lembaga dari masyarakat civil society yang bisa berpartisipasi dalam melakukan pengawasan atau pencegahan. Kita kan di Maros ini, saya kira Pak Kesbangpol juga tahu bagaimana banyaknya organisasi-organisasi kepemudaan dari gerakan-gerakan masyarakat civil society itu yang terbentuk di Maros dan terdaftar di Kesbangpol. Mereka ini kan punya hak untuk berpartisipasi dalam hal melakukan pengawasan atau sosialisasi dalam pilkada. Nah, ini juga kami sementara merancang juga untuk melakukan beberapa pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat civil society, teknis kita kalau berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Terutama nanti adalah pendaftaran pemantau pemilu di KPU. Karena ini pemantau pemilu juga kan dia bisa kalau di pilkada dia mendaftar di KPU, tentunya mereka juga harus paham bagaimana proses pemantauan pilkada di masa pandemi dengan standar protokol COVID. Nah, kalau kita melihat partisipasi pilkada 2015
Di masa normal itu data yang ada di kami itu sekitar 61,5%. Itu di tahun 2015 waktu pilkada kemarin. Di Pilgub itu meningkat 72%. Di pemilu itu 82 sekian persen. Ini di masa normal. Di masa tidak ada pandemi COVID, di masa tidak ada kekhawatiran atau ketakutan terkait dengan virus itu. Nah, ini kita bisa perkirakan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di masa new normal ini atau di masa pandemi ini. Tentunya ini harus ada kerjasama di semua pihak untuk memberikan penyadaran atau penyampaian informasi kepada masyarakat bahwa ketika kita mengikuti standar COVID, saya kira berapa sekian persen kita tidak dikena COVID ketika menjaga jarak sekitar 1 meter. Ini perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, secara regulasi juga baik KPU maupun Bawaslu juga diminta untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya di tim gugus COVID. Nah, ini sementara kita gencarkan, apalagi dalam waktu dekat, kita akan melakukan pemutakhiran data ke Coklit. Ini Coklit ini hampir tidak ada satupun rumah yang lepas untuk didatangi, door to door. Nah, tentunya ini, kita di penyelenggara pemilu harus punya referensi dari gugus COVID, mana rumah atau warga memang yang positif penghuninya. Jangan sampai kami tidak punya data itu, mendatangi rumah itu, akhirnya kami penyelenggara pemilu menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID. Nah, ini yang kami masih koordinasikan ke gugus COVID, supaya kami juga diberikan data begitu. Diberikan data, sehingga pada saat rumah itu mau dicoklit, dan hasil informasi gugus COVID itu adalah positif penghuni rumahnya atau seperti apa, tentunya kami harus berkoordinasi dengan pihak keamanan, berkoordinasi dengan gugus COVID, berkoordinasi dengan tokoh masyarakat situ, apakah RT RW atau dusun, karena sampai kehadiran kita selaku penyelenggara pemilu dan menggunakan APD lengkap itu mendapat respon yang negatif dari mereka. Jangan sampai kami lagi dikira itu adalah petugas COVID yang datang mengambil untuk mengkarantina di luar. Nah, ini koordinasi ini sangat penting, dan ini saya sangat menitip kepada Bapak Kesbangpol, mungkin bisa disampaikan di Pemda bahwa penyelenggara pemilu sangat membutuhkan koordinasi yang erat dalam hal pemetaan COVID ini, karena jangan sampai kita menjadi klaster baru di masyarakat. Nah, itu tadi verifikasi faktual, itu juga adalah tahapan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan banyak orang yang sementara berjalan. Ke depan dalam waktu dekat tanggal 15 Juli kita sudah masuk pemutahiran data. Pemutahiran data daftar pemilih. Ini PPDP sebanyak 800 orang didampingi oleh PPS-nya. Mana pengawas pemilu itu mendatangi rumah ke rumah untuk mencoklit. Nah, tentunya tidak ada satupun rumah yang lewat, pasti akan didatangi. Nah, ini kami dengan standar pencegahan COVID sudah siap, hanya baju hazmat itu kita gunakan kalau memang diperlukan ketika kita berhadapan langsung dengan yang positif. Informasi terakhir yang kami terima, hampir sebagian besar yang negatif yang positif Maros katanya dikarantina di rumah sakit dan di hotel. Nah, ini juga tetap juga kita akan datangi dengan berkoordinasi dengan gugus COVID. Yang selanjutnya tahapan yang pertemuan langsung juga adalah tahapan kampanye. Tahapan kampanye adalah tahapan di mana di situ ada ruang kita bertemu langsung, baik pasangan calon bertemu langsung dengan masyarakat untuk berkampanye, walaupun dalam uji publik kemarin, ini mungkin bisa dijelaskan lebih teknis nanti dari KPU, walaupun dalam uji publik PKPU kampanye kemarin kami melihat bahwa ada pembatasan-pembatasan yang pada intinya dominannya itu diarahkan bagaimana mengurangi aktivitas yang mengumpulkan banyak orang secara langsung, walaupun ruang itu ada, tapi arahannya memaksimalkan ruang-ruang yang meminimalis pertemuan orang secara banyak. Contoh, bisa saja mungkin kalau salah satu kapasitas ruangan tertutup itu diadakan tatap muka langsung kapasitasnya 100 orang, maka kemungkinan itu akan dibatasi 50 orang dengan jarak 1 orang 1 meter. Jadi tidak padat sampai 100. Nah, itu polanya. Yang kedua juga menggunakan teknologi informasi. Informasi di mana bisa kampanye melalui daring seperti ini.
Nah, itu nanti secara teknis akan lebih diatur lebih jauh oleh KPU. Begitu juga pungut hitung. Pungut hitung ini juga adalah tahapan di mana orang dipertemukan dalam jumlah banyak. Tinggal pengaturan teknisnya nanti secara gambaran di PKPU 6 juga sudah disebutkan, di kami juga di beberapa Perbawaslu sudah disebutkan untuk betul-betul mengikuti standar pencegahan penyebaran COVID. Dan yang lebih penting juga ini yang menjadi titik rawan bagi kami di Bawaslu, khususnya di aktivitas KPU adalah pengadaan dan distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara. Mudah-mudahan tidak terjadi dan ini tidak diinginkan. Kita lihat contoh ketika pabrik rokok Sampurna itu ada stafnya atau petugasnya yang bekerja itu positif COVID, itu perusahaan itu langsung ditutup dan rokoknya diblokir, diedarkan. Bagaimana kalau kira-kira pada saat pemenang tender pengadaan logistik ini, pada saat proses mencetak kertas suara dan segala macamnya ada yang positif? Ini sempat juga kami pikirkan gimana ini perlakuannya ini. Tentunya tidak ada yang mau pegang kertas suara. Nah, nanti mungkin rekomendasi dari gugus COVID kalau seumpamanya dia itu masanya seumpamanya kalau di kertas berapa hari hilang, nah mungkin itu ada beberapa atau bagaimana safety-nya dari pemenang pengadaan logistik itu, karena dia ini pasti akan dipegang oleh banyak orang, mulai dari distribusi ke KPU, dari KPU ke PPK, PPS sampai di pengawas TPS. Apalagi kalau menginap di kantor desa, ini semua bisa menjadi klaster-klaster kalau kita memang tidak bekerja sama dalam rangka betul-betul memperhatikan pencegahan penyebaran COVID ini. Nah, terakhir di aspek kewenangan Bawaslu, kami juga sebenarnya pada dasarnya mendapatkan tantangan tersendiri karena ini namanya new normal, ada normal baru. Kami dalam proses, walaupun sebagian sudah ada yang dikeluarkan dalam bentuk regulasi, dalam proses menyesuaikan standar COVID dengan kewenangan kami miliki, contoh pada proses penanganan pelanggaran, sengketa, maupun BIMTEK lainnya. Ini kan penanganan pelanggaran di masa normal itu kan kita pasti tutup tatap muka langsung baik pada pelapor, terlapor maupun saksi. Itu kita pertemuan langsung. Apalagi kalau pemeriksaan alat-alat bukti pada saat sengketa proses atau sengketa proses terjadi di Bawaslu. Nah, dalam uji publik berbawaslu kita itu sudah diatur wilayah-wilayah di mana bisa pertemuan langsung pada saat sidang, ada wilayah di mana harus tatap muka langsung. Begitupun di penanganan pelanggaran, kalau seumpamanya yang terklarifikasi ini siap dengan teknologi informasi yang dimiliki, maka kita bisa melakukan klarifikasi melalui daring seperti ini. Nanti teknis persuratnya kita akan melalui email atau melalui WA dan segala macam. Ini untuk menghindari pertemuan langsung. Khusus untuk kesiapan kantor, sarana dan prasarana kita, semua kita sudah lengkapi, mulai dari Panwascam, itu kita sudah siapkan semua hand sanitizer, begitupun tempat cuci tangan di depan kantor masing-masing sampai di tingkat kabupaten. Ini dalam rangka ketika ada yang bertamu dan segala macam. Sampai pada tingkat berkas, seumpamanya ada orang yang mau mengajukan laporan yang menggunakan berkas, nah kita sudah siapkan satu harus terbungkus kertas plastik yang bisa disemprot dulu, setelah itu dibuka isinya diambil. Itu semua adalah standar-standar secara teknis sebagai bentuk kesiapan kita, dan intinya pilkada ini tema besarnya adalah harus dijalankan walaupun di masa new normal ini. Kita tinggal menyesuaikan regulasi ini seperti apa yang menjadi arahan dari pusat. Nah, terakhir yang saya ingin sampaikan adalah pilkada ini bukan tidak dilarang melakukan pertemuan langsung, tetapi ada pembatasan tertentu. Sepertinya juga kampanye apa kalau tidak salah di PKPU kemarin itu sudah dihilangkan. Kalau tidak salah nanti bisa diluruskan oleh KPU. Itu sudah dihilangkan karena dipertemukan dalam jumlah orang banyak. Kalaupun ada tatap muka langsung itu jaraknya dipisah, tetap menggunakan masker, terus tangan dan segala macam. Nah, intinya ini merupakan satu objek pengawasan baru bagi Bawaslu. Bawaslu punya kewenangan untuk memberikan saran atau koreksi ketika ada penyelenggaraan yang berjalan tanpa menggunakan standar COVID-19. Saya kira itu untuk sementara, moderator. Sebagai pengantar awal kita akan diskusi lebih jauh nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sufirman. Jadi memang ada banyak tantangan ke depan ini untuk di pilkada untuk Kabupaten Maros ini sendiri. Selanjutnya saya ke Pak Toadeng, Kepala Badan Kesbangpol Maros, terkait dengan kesiapan pemerintah Kabupaten Maros sendiri untuk mensukseskan Pilkada Maros 2020 nanti ini. Saya persilahkan Pak Toadeng. Ya, saya persilahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dengar, saudara? Saya pastikan dulu sudah terdengar Pak Moderator. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Izinkan saya dulu menyapa dan Pak Ketua Waslu, Pak Sufirman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Majudin dari Komisioner KPU. Assalamualaikum Pak, dan mungkin sudah hadir juga di tengah-tengah ahli dari Universitas Hasanuddin, Pak Dr. Muhammad Tang. Assalamualaikum, selamat siang, menjelang sore Pak. Dan terima kasih Pak Moderator, dan apresiasi saya yang kami sangat tinggi mewakili pemerintah Kabupaten Maros, dan permohonan maaf saya agak terlambat Pak, karena mungkin perlu dan semua maklum bahwa kami harus melewati prosedur untuk menjadi seorang narasumber mewakili pemerintah Kabupaten Maros. Meskipun sebenarnya dari kemarin panitia pelaksana sudah menghubungi saya, cuman saya sampaikan bahwa saya harus izin ke pimpinan. Dan baru saja belum sampai setengah jam yang lalu kami mendapatkan izin dari Bapak Bupati. Selamat siang, assalamualaikum para peserta yang berbahagia. Sangat luar biasa dan terima kasih yang tak terhingga kepada pelaksana kegiatan ini yang sudah menginisiasi Keskusel. Kegiatan-kegiatan seperti ini memang sangat penting untuk kita galakkan di masa-masa sekarang ini, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi Pak Komisioner Pak Majudin dari Komisioner KPU dan Pak Sufirman, bahwa memang pada dasarnya kondisi kita ini sekarang kondisi yang tidak lazim. Kondisi pandemi COVID-19 ini harus kita sikapi dengan bijak. Di tengah kita harus melaksanakan pilkada, kita juga dituntut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana memahami dan bagaimana menyikapi COVID-19 ini. Kita tidak diminta untuk terlalu takut, tapi tidak boleh gegabah. Tidak boleh gegabah. Olehnya itulah sehingga di beberapa kegiatan kami mengikuti rapat juga dengan kondisi seperti ini melalui aplikasi. Diminta arahan dari Kementerian Dalam Negeri pada intinya adalah tidak ada lagi alternatif atau tidak ada lagi kosakata yang mungkin bisa dipakai untuk menunda pelaksanaan pemilu kada ini. Dengan dikeluarkannya PKPU nomor 5 sudah merupakan isyarat dan payung hukum untuk kita semua untuk bergerak melaksanakan kegiatan ini dengan protokol kesehatan. Untuk hal-hal secara teknis tadi sudah dijelaskan secara gamblang dan jelas oleh Pak Majudin dari Komisioner KPU yang sangat mengapresiasi, sangat luar biasa dalam memberikan pemahaman dan sudah sangat luar biasa bekerja di tengah pandemi ini. Kami hanya titip pesan bahwa pada teman-teman saudara-saudaraku, terutama dari KPU yang artinya selaku garda terdepan, dan demikian pula ada selaku garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu ini, tetap harus berhati-hati
seperti yang kami sampaikan tadi bahwa COVID-19 ini tidak boleh kita terlalu takut, tapi tidak boleh juga kita terlalu takut. Kita harus tetap menjaga diri, menjaga protokol kesehatan. Kenapa ada istilah new normal? Karena bukan berarti kita diminta untuk tetap tinggal di rumah, tapi kita diminta untuk lebih produktif. Lebih produktif artinya yang bergerak itu adalah orang-orang yang memang dalam kondisi membutuhkan hal-hal yang perlu dilakukan. Hal-hal yang penting untuk dilaksanakan. Orang-orang yang tidak perlu keluar dari rumah, artinya diharapkan untuk tetap menjaga diri. Tidak perlu banyak beraktivitas di luar, tetapi terkecuali orang-orang yang memang produktif. Terkait menyangkut pelaksanaan pilkada ini, pemerintah kabupaten pada dasarnya merupakan pendukung. Jadi ketika bola ini sudah dilempar keluar, pemerintah Kabupaten Maros mempercayakan sudah percaya sepenuhnya terhadap Bawaslu, terhadap KPU untuk pelaksanaan kegiatan. Itu sudah terbukti dengan kita sudah melakukan PHD dengan Bawaslu dan dengan KPU terkait menyangkut penyediaan anggarannya. Pemerintah Kabupaten Maros pada dasarnya dukungan yang paling utama adalah dari sisi anggaran. Dan sekaligus mungkin memang yang harus juga perlu selalu kita ingatkan bersama adalah di tengah pelaksanaan prosesi sudah berjalan ini, kita juga tetap harus menghimbau dan memastikan bahwa protokol kesehatan itu tetap dijalankan. Untuk secara teknis sudah dijelaskan tadi oleh Pak dari KPU dan Bawaslu terkait mekanisme, tata cara, serta proses yang sudah berjalan. Yang penting barangkali kami selaku pemerintah daerah menyampaikan bahwa pada dasarnya pemerintah Kabupaten Maros dalam kondisi apapun itu pilkada tetap harus dijalankan dengan tetap menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Karena terus terang keberhasilan kita dalam menangani COVID-19 ini sangat tergantung dari partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah pada dasarnya dukungan dari sisi ketentuan, aturan-aturan serta hal-hal yang lain itu persentase keberhasilan daripada program pemberantasan atau bagaimana menangani COVID-19 ini sangat kecil. 80% itu ditentukan oleh bagaimana partisipasi masyarakat, pemahaman masyarakat untuk bisa betul-betul menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan. Sebaik apapun aturan yang kita buat, seperti apapun kita mensosialisasikan, kalau masyarakat sendiri yang tidak tertib, tidak memberikan partisipasi yang aktif dan baik, maka yakin dan percaya bahwa penanganan COVID-19 ini akan mandek dan bisa tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Arahan juga dari kementerian kemarin bahwa memang ada peluang, ada kemungkinan atau diberikan kesempatan bagi daerah-daerah yang memang seperti apa yang disampaikan oleh tadi Pak Suhirman dan Pak Majudin bahwa KPU dan Bawaslu masih memerlukan tambahan anggaran karena adanya tambahan protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Hal itu juga memang dibuka peluang oleh pemerintah pusat untuk kita merevisi. Sehingga dan pada dasarnya insya Allah pemerintah Kabupaten Maros meskipun kondisi sekarang kita sama-sama tahu berbagai sumber pendapatan daerah memang banyak yang sangat hilang, yang sangat tidak bisa kita optimalkan. Demikian pula pemotongan anggaran lain baik dari yang bersumber dari DAK maupun dari DAU. Tapi
tidak ada sedikit pun arahan yang mengarah pada kondisi bahwa pemerintah daerah tidak boleh atau ada peluang untuk tidak memberikan bantuan ataupun tambahan anggaran ketika memang betul-betul itu harus diperlukan. Meskipun memang petunjuknya tetap harus kita tunduk pada petunjuk teknis ataupun aturan yang lebih lanjut akan kita sama-sama akan bahas. Jadi pada intinya kami pemerintah Kabupaten Maros akan memberikan dukungan secara maksimal yang terutama terkait menyangkut anggaran. Nah memang ya kami akan menunggu untuk karena ini harus sesuai juga dengan prosedurnya adalah nanti akan ada penyampaian dari Bawaslu maupun KPU terkait permintaan untuk merevisi PHD yang sudah kita sepakat bersama. Mungkin untuk dari kami, dari mewakili pemerintah Kabupaten Maros, memang karena ranah ini sebenarnya adalah ranah pelaksanaan pilkada itu adalah ranah dari KPU dan Bawaslu. Kami pemerintah daerah di seluruh Indonesia adalah memberikan supporting dan alhamdulillah semoga ya harapan ke kami adalah semoga pelaksanaan pilkada ini tetap bisa berjalan dengan baik meskipun di tengah COVID-19 ini. Demikian pula semoga harapan kita juga tetap Kabupaten Maros menjadi daerah yang menjadi percontohan sukses pelaksanaan pilkada dari masa ke masa seperti apa yang sudah pernah kita lalui bersama. Demikian barangkali sekedar pengantar dulu dari kami, karena saya tidak bisa terlalu banyak bicara terkait menyangkut pilkada Pak, karena ahli-ahlinya sudah ada di sini. Ada Pak Sugirman, ada Pak Mahyudin. Beliau karena secara teknis itu sudah di luar kepala semua. Demikian barangkali Pak Moderator, Pak Lukman, terima kasih sudah menginisiasi kegiatan ini. Kami juga sangat terbantu selaku pemerintah daerah dalam hal bagaimana mensosialisasikan pelaksanaan pilkada. Sementara demikian, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Deng untuk sedikit pemaparannya terkait dengan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Selanjutnya saya ke Pak Dr. Muhammad Tang Abdullah selaku akademisi Universitas Hasanuddin. Kita ingin mendengar pandangannya terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak di era new normal ini. Saya persilahkan Pak Dokter untuk memaparkan sedikit. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kedengaran suara saya? Dengaran Kak. Oh iya, oke. Baik. Sebetulnya ada presentasi saya, ada slide yang saya siapkan. Kalau seandainya saya jadi co-host, mungkin saya bisa tampilkan ada 5 slide sebagai pedoman untuk menjelaskan apa yang menjadi tema kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bisa ditampilkan. Atau kalau untuk menampilkan sendiri slide-nya. Ya. Jadi sambil menunggu teknisnya dari pihak, saya ingin menyapa, yang pertama saya ingin menyapa kepada Pak Andi Toadeng ya. Assalamualaikum Pak Andi Toadeng. Ya, baru ketemu lagi nih. Ya, sehat-sehat ya. Pak. Ya. Alhamdulillah sih. Ya. Kemudian yang kedua ada dari komisioner KPU tadi, Dinda Mujadid. Karena dia panggil saya tadi Kanda, saya panggil Dinda Mujadid. Siap Kak. Oke. Juga dari Dinda Ustadz Supiman, Bawaslu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kemudian saya lihat ada bergabung juga ngobrol virtual kali ini, ya. Yang pertama tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam suasana sekira hari ini Maros cukup cerah, ya. Kita bisa dipertemukan meskipun melalui media virtual atau media online, ya. Mudah-mudahan cara-cara virtual ini tidak mengurangi nilai silaturahim, ya, nilai kebersamaan sebagai warga Maros, ya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tema, ya, yaitu Pilkada Maros dan New Normal Era, ya. Tadi sudah banyak maupun dari Bawaslu, termasuk dari Pak Andi Toadeng, itu tema kita ini dalam perspektif yang agak luas, ya. Pilkada Maros dan New Normal Era. Siapkah? Tadi semua sudah menjawab bahwa mau tidak mau harus siap, ya. Problemnya adalah dijawab secara teknis, ya, bahkan secara normatif juga sudah disampaikan bahwa regulasi kita mengenai pilkada itu sudah apa itu pandemi COVID-19 dan apa itu new normal era, ya. Karena ini penting saya sampaikan karena terus terang Maros ini kan masih saja menjadi zona merah, ya, bahkan 3 besar dari 7 zona merah daerah di kabupaten, daerah kabupaten kota di Sulsel ini. Dampak atau yang terinfeksi bahkan yang korban itu tidak turun, tidak melandai, maka diperkirakan sampai Desember itu tetap akan zona merah, ya. Yang jadi masalah yang saya lihat di lapangan, ya, bahwa ternyata banyak pandangan yang berbeda-beda terhadap pandemi COVID ini, ya. Ada yang menganggap biasa-biasa saja, ada yang memang sangat khawatir, ya. Bahkan apa akibat dari COVID-19 ini, ya. Itu dulu bahwa kita harus memastikan, ya, tadi alhamdulillah hampir semua terutama dari penyelenggara, dari KPUD, ya, dari Bawaslu, bahkan dari pemerintah itu memiliki pandangan atau persepsi yang sama terhadap apa yang kita hadapi hari ini, ya. Seperti kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sebetulnya bersifat global. Jadi hari ini tidak lagi negara atau bahkan wilayah yang tidak terkena dampak pandemi COVID-19. Karena strata sosial mau ya orang biasa
ya, mau dia keturunan, tidak mengenal strata ekonomi, tidak mengenal strata budaya, ya. Ini harus dipahami. Memang awalnya, ya, dampak dari pandemi COVID-19 ini sudah kita tahu semua bahwa ini sebetulnya adalah fenomena pada aspek kesehatan. Ada virus, ada penyakit, kemudian itu mematikan. Tetapi ada dampak lanjutannya. Ini yang problem kita lihat di awal-awal, ya, bagaimana aktivitas ekonomi banyak yang berhenti, banyak toko tutup. Aktivitas sosial budaya kita juga terganggu. Ya, kita tidak bisa lagi seperti dulu. Ya, bahkan sampai kepada ritual-ritual keagamaan itu berubah. Ya, banyak masjid ditutup, ya, karena ternyata di situ saudara, ya, sehingga muncul apa istilah yang disebut politik pemerintahan kita, agenda politik kenegaraan kita seperti pemilu atau pilkada serentak 2020 ini harus bicarakan pada hari ini. Ya, dari itu semua, ya, ada model, karena saya sedikit mau masuk ke perspektif akademik, ya, ada model perubahan yang kita diskusikan sekarang ini kan new normal era. Normal era karena sebelumnya ada normal, ya, ada normal, ada kondisi normal era, kemudian muncul virus, ya, coronavirus disease Desember 2019 yang singkat dengan COVID-19. Ini yang mengganggu terhadap kondisi normal itu, sehingga mau tidak mau harus dilakukan perubahan-perubahan, ya. Dan sekarang karena ini rupanya sampai hari ini vaksin, ya, obatnya itu belum ada tanda-tanda akan ditemukan secara cepat, meskipun sudah banyak isu bahwa ada, ya, obat-obat. Akhirnya, ya, mau tidak mau kita harus membiasakan dengan hal-hal yang tidak normal tadi ini. Jadi new normal era itu sebetulnya adalah pembiasaan terhadap sesuatu yang tidak biasa. Apa itu sesuatu yang tidak biasa? Itulah yang ditetapkan di dalam dokumen-dokumen protokol kesehatan yang awalnya, ya, yang semuanya itu standarnya dari WHO. Misalnya harus dalam berinteraksi sosial biasa, misalnya jabat tangan, terutama kita di timur, orang Bugis Makassar, bisnis perusahaan selalu
Izin Pak Dokter, enggak kedengaran suara tak Pak Dokter. Halo, kedengaran? Ya, ya, boleh, boleh. Lanjut, silakan lanjut Pak. Ya. Aduh, padahal sudah panjang tadi. Ya, jadi saya ulangi ya bahwa new normal era itu hadir karena sebelumnya ada normal. Dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan seperti yang banyak disampaikan oleh para tadi ini sudah ada disinggung ya mengenai kebijakan afirmasi atas pandemi COVID-19. Dan nomor 2 tahun 2020. Saya kira ini adalah kebijakan afirmasi terhadap pandemi COVID-19 ini yang berkaitan dengan pilkada. Ya. Pertimbangannya ini menarik sekali. Ya. Penyebaran COVID-19 ini disadari sebagai bencana nasional. Karena dia bencana nasional, maka perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa. Makanya terbitlah Perpu tentang pilkada ini, ya kan? Ya, yang terganggu oleh adanya pandemi COVID-19 ini adalah pilkada serentak 2020. Ya, akhirnya diterbitkanlah Perpu nomor 2 tahun 2020 ini. Bagaimana penyelenggara memaknai kebijakan afirmasi action ini, afirmasi kebijakan ini? Ya, tadi sudah banyak disinggung baik dari Bawaslu maupun dari Komisioner KPU secara teknis. Ya. Halo? Ya, tetap. Halo Pak Lukman, kedengaran ya? Halo? Lanjut Kak. Oh, lanjut. Putus-putus ya. tadi ya. Iya, mohon maaf juga ini karena sepertinya di daerah saya ini yang ada gangguan baru pilkada di new norma era ini tadi sudah banyak disinggung, risiko tertular
protokoler kesehatan baik bagi penyelenggara itu sendiri, mulai dari komisioner KPU-nya, ya, sampai ke penyelenggara yang paling gangguan terus ya dampak COVID-19 ini, ya misalnya seperti bansos, ya subsidi anggaran dan lain sebagainya, ini betul-betul harus diawasi karena jangan sampai dimanfaatkan ya untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ya. Kondisi ekonomi masyarakat yang terkoreksi tadi akibat pandemi COVID-19, maka ini bisa dijadikan peluang oleh orang-orang atau pihak-pihak betul harus diawasi. Yang ketiga adalah tadi sudah disinggung juga ada kemungkinan ya atau ada dugaan mentalitas dari ini tadi sudah disinggung ya. Mengenai yang pertama, adaptasi dengan merubah regulasi. Ya, apakah regulasi yang berkaitan dengan tahapan, program, jadwal, ya, pilkada, ini sudah dilakukan. Penyesuaian teknis yang berkaitan dengan mekanisme, tata cara pendaftaran calon, metode kampanye, apakah yang konvensional masih bisa dilakukan atau harus melalui virtual semua, ya, bahkan sampai kepada pemungutan dan perhitungan suara, ya, serta rekapitulasi perolehan suara itu betul-betul harus sesuai dengan protap atau protokol kesehatan, ya, terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Ya, makanya tadi saya sudah singgung bahwa mungkin sebaiknya pihak penyelenggara membuat satu buku pedoman praktis protokoler kesehatan pilkada di era new normal. Ya. Yang kedua adalah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dalam penyelenggaraan pilkada, ya, bagi semua stakeholder. Ya. Yang ketiga, inovasi di dalam penyelenggaraan dan pengawasan, yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan ITC, ya. Ini tadi juga secara teknis sudah banyak ternyata dilakukan, ya. Dan yang keempat, ya, adalah menjadikan kewaspadaan dan cegah COVID-19 ini menjadi budaya atau kebiasaan baru, ya, dengan melibatkan partisipasi aktif pemilih. Jadi kalau dilihat apa yang saya mau sampaikan, KPU rupanya nanti bisa difungsi, jadi di samping sosialisasi, ya, memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada pemilih tentang pilkada itu sendiri, juga sosialisasi tentang protokol kesehatan.
Jadi punya pusing dah, ya. Akhirnya beban tugasnya juga bertambah, ya. Kecuali misalnya kalau ada diskresi menyiapkan tenaga khusus tentang ya sosialisasi protokol kesehatan, ya. Itu. Saya kira itu yang saya mau sampaikan, ya, karena ini juga apa namanya, sinyal ternyata tidak terlalu normal di tempat saya, ya, putus-putus. Jadi saya minta maaf. Nanti kita lanjutkan untuk diskusi, ya, lebih jauh dengan para partisipan kali ini. Saya kira demikian dari saya sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter untuk pemaparannya. Memang tadi mungkin jaringan yang tidak normal di tempat Pak Dokter. Tapi alhamdulillah tadi ada slide yang sempat kita sama-sama lihat terkait dengan pandangan-pandangan terkait untuk pilkada di era new normal ini. Untuk selanjutnya saya ke Kak Mujadid sendiri. Sebenarnya saya ingin menyinggung sedikit terkait anggaran. Tapi tadi sudah dipaparkan terlebih dahulu terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada Maros 2020 itu sendiri. Begitu juga dengan pihak pemerintah daerah yang telah menggaransi akan menyiapkan anggaran untuk menyukseskan Pilkada ini. Selanjutnya mungkin saya ingin menyinggung terkait dengan tahapan yang saat ini sedang berjalan, yaitu verifikasi faktual untuk jalur perseorangan kalau tidak salah, ya. Ada di salah satu daerah untuk verifikasi faktual ini justru banyak yang mengira bahwa akan ada pembagian sembako. Kira-kira untuk di Maros sendiri apa kendala-kendala yang dialami oleh pihak penyelenggara dalam melakukan verifikasi faktual ini? Saya persilahkan Kak Mujadid. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Saya menyambung sedikit tadi terkait dengan anggaran. Jadi, berdasarkan Permendagri terbaru nomor 41 tahun 2020 itu terkait dengan pencairan anggaran. Jadi, di situ disinggung, kalau sebelumnya Permendagri mengatur terkait dengan pencairan anggaran itu di tahap pertama 40%, kemudian tahap kedua 50%, dan terakhir 10%. Ternyata dalam Permendagri dirubah, jadi pencairan hanya dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 40% dan 60% dengan syarat bahwa pencairan 60% itu dilaksanakan 5 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi kalau kita berhitung dari bulan 12 sampai sekarang, maka pada bulan Juli ini harusnya 60% dana itu juga sudah kami terima. Ini untuk memperlancar proses pelaksanaan tahapan yang kami akan laksanakan. Itu sekedar mungkin informasi terkait dengan anggaran dan proses pencairan. Tapi alhamdulillah selama ini kami di Pemda juga untuk dana yang 40% berdasarkan Permendagri yang belum dirubah sudah kami terima dan sudah kami distribusikan dan pakai untuk beberapa kegiatan yang sudah kami jalankan. Untuk kegiatan verifikasi faktual tersendiri memang banyak hal yang menarik untuk coba kita diskusikan. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, bahwa di Kecamatan Lawi sendiri itu, ya kami dikira adalah petugas pasunti-sunti, petugas kesehatan yang datang menemui. Banyak kejadian juga, misalkan yang menarik di daerah Camba, ada masyarakat memang yang menolak sama sekali untuk kami datangi. Karena pakaian yang kami gunakan, petugas yang kami gunakan itu menggunakan face shield, sarung tangan, dan masker, ya dikiranya juga mau dijemput oleh teman-teman, sehingga dia sampai sembunyi di belakang rumah, masuk ke semak-semak itu, di kebun pisang. Jadi dia bersembunyi di situ. Jadi banyak hal yang menarik. Kemudian memang dalam beberapa kondisi dari sekitar 25.475 data dukungan yang kami turunkan untuk difaktualkan, kondisinya memang beragam. Tanggapan masyarakat itu juga mungkin karena tadi pernyataan dari akademisi dari Katang bahwa memang pemahaman masyarakat kita terkait dengan
COVID-19 ini beragam. Jadi ada yang menganggap biasa-biasa saja, kemudian ada juga yang sangat protektif terkait dengan bahaya dari COVID-19 ini. Itu pun menjadi salah satu tantangan bagi kami. Betul yang disampaikan tadi, Katang, jadi kami bukan hanya menjalankan tahapan ini untuk menjalankan pemilihan serentak, tapi kami juga secara tidak langsung melakukan edukasi terkait dengan menjalankan protokol kesehatan. Ya, meskipun di penyelenggara kami mungkin dalam temuan Bawaslu yang menjadi salah satu norma pengawasan terkait dengan menjalankan protokol kesehatan, mungkin masih banyak penyelenggara kami di bawah yang masih belum seutuhnya patuh terkait dengan penggunaan APD misalkan. Kemudian di beberapa daerah misalkan di pedalaman masih banyak juga masyarakat yang tidak mau menerima kami di ruang tamu. Harusnya kan dalam regulasi itu verifikasi faktual dilaksanakan pada ruang terbuka, jadi kita tidak masuk ke rumahnya. Tapi banyak masyarakat yang menolak kalau kami di luar, harus dimasukkan ke dalam rumah, dibuatkan teh dulu dan sebagainya. Itu hal-hal menarik misalkan, sehingga ya itu menjadi salah satu juga kendala untuk menjalankan protokol kesehatan, karena kebiasaan masyarakat ketika ada tamu, apalagi misalkan PPS kami kebetulan dikenal oleh pendukung yang melakukan verifikasi faktual, itu dimasukkan dulu ke dalam rumah, dibuatkan teh dan sebagainya, dijamu baik-baik, kemudian ya harus diminum dulu, karena ya dalam etika ketimuran kita kalau dijamu ya harus diminum dulu, tersinggung nanti tuan rumah kalau kita tidak minum baru kita tinggalkan. Dan ya kami dalam melakukan monitoring pun kadang diperlakukan demikian, sehingga dalam misalkan waktu ya kami harus banyak di situ dan menjalankan protokol kesehatan. Tuan rumah juga selalu mengulurkan tangan untuk bersalaman, sedangkan dalam banyak regulasi salah satu cara menjalankan protokol pencegahan penularan COVID ini adalah tidak berjabat tangan dalam proses-proses pelaksanaan tahapan. Saya kira mungkin itu terkait dengan verifikasi faktual. Ya, beragam data yang kami dapatkan. Mungkin juga ada yang sempat viral, salah satu pendukung misalkan di daerah Tompok Bulu yang sempat viral di sosial media, yang ada foto petugas verifikasi kami yang ada di kuburan. Ya, saya kira mungkin itu, moderator. Oke, siap. Terima kasih Pak. Menjadi selanjutnya saya ke Pak Supirman dulu terkait dengan pengawasan di pilkada ini. Tentunya di era new normal ini dengan banyaknya perubahan, tentunya pelanggaran-pelanggaran juga akan beragam pula. Nah, sejauh mana sih optimisme Bawaslu sendiri dan apa langkah Bawaslu dalam menghadirkan pilkada luber, jurdil, dan aman di tengah pilkada ini? Saya persilakan Pak. Silakan Pak Supirman. Bisa diulangi pertanyaan karena putus-putus penangkapan suara di sini. Oh, siap, saya ulangi terkait dengan apa pengawasan Bawaslu sendiri terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi di era new normal ini. Sejauh mana sih optimisme Bawaslu dan apa langkah dalam menghadirkan pilkada luber, jurdil, aman di tengah pandemi ini? Baik, makasih ya moderator. Yang pertama terkait dengan potensi yang mungkin terjadi, pelanggaran mungkin terjadi di masa pandemi. Kalau dalam pemetaan kami, karena memang secara regulasi Bawaslu sebagai persiapan, salah satu persiapan pengawasan yaitu membuat perencanaan pengawasan sekaligus melakukan pemetaan titik-titik rawan potensi terjadinya dugaan pelanggaran. Jadi saya kasih contoh seumpamanya fenomena tadi disinggung oleh Kak Tang terkait dengan politik uang. Potensinya dia juga bisa dalam analisis kami potensinya dia juga dapat berubah model mengikuti juga protokol COVID. Potensi politik uang itu. Saya kasih contoh.
kalau selama ini seumpamanya modelnya pemberian amplop apa dan segala macam secara langsung, potensi yang terjadi di masa pandemi ini adalah selain abuse of power, penyalahgunaan wewenang, maupun penggunaan anggaran pemerintah dan membungkus kampanyenya dalam bentuk bantuan sosial. Contoh, tadi disinggung oleh Katang, saya menarik memang itu masuk dalam pemetaan kami. Di tengah masyarakat terhimpit dari aspek ekonomi karena adanya pembatasan aktivitas dan segala macam, secara ekonomi biasanya mereka terdesak untuk kebutuhan ekonominya. Di sisi lain, ada upaya-upaya untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, tapi dia kesannya itu bisa saja itu adalah bantuan pemerintah, bisa saja dia pembantu atau menggunakan anggaran negara, tetapi dikemas oleh tim atau pasangan calon. Nah, ini biasanya terjadi di rata-rata daerah yang punya petahana. Rata-rata biasanya, karena kalau bukan petahana kan kemungkinannya kecil untuk menggunakan anggaran negara. Atau pemerintah atau pejabat-pejabat daerah yang maju sebagai calon atau bakal calon. Itu hanya bagian dari pemetaan titik rawan kami. Rawan kami potensi-potensinya supaya kami mempersiapkan, oh ini loh kemungkinan bisa terjadi, sehingga penyampaian informasi ini sampai di tingkat pengawas kami di bawah. Salah satu contoh mungkin kayak politik uang ini berubahnya pola-pola politik mengikuti post-COVID itu ya tadi dalam bentuk bantuan sosial, juga dibungkus dalam bentuk penyampaian dalam bentuk APD dan segala macamnya di masa-masa yang dilarang untuk menyampaikan. Contoh, kalau seumpamanya nanti PKPU melegalkan itu, salah satu bahan kampanye yang dapat disebarkan adalah masker yang berlogo atau tertulis tagline di masker itu dan disebar kepada masyarakat. Nah, ini juga punya titik rawan dikarenakan jangan sampai masyarakat tidak punya masker lain itu yang digunakan pada saat datang di TPS mencoblos. Sementara di aturan yang lain itu dilarang ada simbol-simbol kampanye dan segala macam maupun bahan kampanye ketika pencoblosan di TPS. Ini juga potensi titik-titik rawannya, karena biar bagaimanapun aspek keadilan pasangan calon itu menjadi kewajiban Bawaslu untuk menjaga. Karena jangan sampai satu yang dominan memiliki anggaran sehingga dia membuat apa saja dan segala macam, sementara yang lain padahal tolak ukurnya kan tidak di situ. Tolak ukurnya tidak di situ menjadi persoalan. Nah, kemungkinan rawannya memang di aspek politik uang yang dibungkus dalam bentuk bantuan sosial COVID-19. Ini kemungkinan bisa menggunakan anggaran negara dan segala macam. Nah, potensi pemetaan kami melihat dari regulasi yang ada baik di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan politik uang maupun penyalahgunaan wewenang program oleh bakal calon yang bersumber dari pemerintah itu sudah jelas aturannya. Bahkan dia juga bisa ditarik masuk ke undang-undang pemerintah daerah tentang penyalahgunaan wewenang dan segala macam. Selanjutnya, yang menarik juga itu dalam proses penyelenggaraan pilkada ini, titik rawan yang sempat kami petakan juga selain politik uang itu adalah potensi karena ini pilkada itu netralitas ASN atau mobilisasi ASN. Dalam pemetaan kami secara sederhana ternyata secara psikologi ASN, begitupun data dari KSN, secara psikologi ini ketika kita melakukan klarifikasi kepada KSN yang diduga melanggar, memang ada dua pertimbangan. Ini tidak tahu apakah memang sistem politik kita yang preferensi politik kita mungkin yang masih kurang dewasa seperti apa. Jawabannya begini, ada dua kemungkinan mereka dapatkan bagi ASN, apakah balas jasa atau balas dendam. Itu kemungkinan ya respon yang kami dapat dari beberapa penanganan pelanggaran yang kami dapatkan terkait dengan ASN. Gitu. Nah, ini insya Allah saya sampaikan juga kepada Kesbampol, Bapak dari Kesbampol, kemungkinan dalam waktu dekat mungkin kita juga mau silaturahmi terkait dengan kemungkinan kita bisa kerjasama dalam hal sosialisasi netralitas ASN, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan KSN. KSN insya Allah siap ikut serta dalam melakukan sosialisasi netralitas ASN di pemilihan kepala daerah. Kami sudah koordinasi, nanti insya Allah kita mungkin
Karena kami sangat berharap bisa kerjasama dengan Pemda, apakah dari Kesbangpol, BKD, atau dari instansi yang terkait dengan penjagaan netralitas ASN. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Nah, selanjutnya, kalau dari aspek penanganan pelanggaran, baik dari pelanggaran administrasi, pidana, sengketa, maupun pelanggaran hukum lainnya, regulasinya kita sudah ada. Dengan protap-protap yang ada, itu kita sudah insya Allah, bahkan ini tadi saya terlambat masuk dan ini sementara berlangsung, kami sementara melakukan simulasi penyelesaian sengketa. Nah, sengketa ini sementara berlangsung bagi pengawas pemilu kita, karena ternyata ada tambahan kewenangan bagi pengawas kecamatan di tingkat bawah, mereka diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di tingkat kecamatan. Nah, ini PR baru juga buat kami di kabupaten untuk membintek mereka. Ini sementara simulasi berjalan oleh salah satu anggota, bagaimana mensimulasi penyelesaian sengketa di tengah pandemi yang ada. Karena ini kewenangan baru yang diberikan kepada Bawaslu dan jajaran pengawas sektor ke bawah. Terus ini juga kami mau sampaikan, tentunya kesiapan penyelenggara sebenarnya selain dari aspek regulasi di tengah pandemi ini juga adalah persoalan anggaran yang disinggung tadi oleh baik dari Kesbangpol maupun dari KPU. Alhamdulillah dalam proses penundaan kemarin, setelah pasca penundaan, untuk 40%-nya memang sudah selesai. Itu yang kita gunakan untuk mengadakan semua APD. Karena perintah dari pusat itu, bagaimana anggaran direstrukturisasi, sebagian besar dialihkan untuk persediaan APD, mulai dari masker, baju, dan segala macam. Sehingga kalau Bawaslu Kabupaten Maros, kemarin setelah pertemuan dengan TAPD di Pemda, kami tidak meminta tambahan anggaran. Kami tidak meminta tambahan anggaran, kami hanya melakukan revisi, menggeser beberapa anggaran yang sebelumnya seumpamanya anggaran seperti sosialisasi atau BIMTEK yang diadakan di hotel. Nah, anggaran untuk bayar hotel itu kita alihkan ke anggaran untuk daring dan segala macamnya. Dan kita alihkan juga ke anggaran APD. Karena kita diminta untuk memperkecil mungkin kegiatan yang sifatnya tatap muka. Perkecil mungkin, tapi tidak mengurangi substansi, sehingga beberapa anggaran kami geser ke pengadaan COVID. Nah, tentunya anggaran ini sangat berperan penting juga untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Secara regulasi memang tadi KPU sudah menjelaskan di Permendagri 41 yang baru, itu memang merubah proses tahapan pencairan anggaran yang sebelumnya 3 kali menjadi 2 kali. Sebelumnya 40-50-10, sekarang menjadi 40-60. Dan itu 5 bulan sebelum penyelenggaraan, sebelum pungut hitung. Pungut hitung 9 Desember, ya memang bulan ini seharusnya sudah menjadi, sudah dicairkan. Tapi ini dalam proses koordinasi, kemarin kami juga sudah bertemu dengan TAPD, kalau diupayakan dalam waktu dekat itu ada proses pencairan, dan ini mudah-mudahan bisa terlaksana, karena beberapa APD itu kan dia barang habis pakai. Memang kita sudah siapkan di verifikasi faktual, tapi ada seperti kaos tangan. Kaos tangan itu sekali pakai, setelah dipakai dibuang lagi. Nah, kalau persediaan kami habis nanti di COVID, itu juga pasti mengganggu psikologi teman-teman untuk menjaga dirinya di lapangan. Seperti multivitamin, itu juga perintah aturan juga kita harus siapkan vitamin. Vitamin ini juga barang habis pakai, sehingga itu harus senantiasa kita adakan hampir tiap tahapan. Sehingga itu sangat penting. Masih ada mungkin yang belum saya sempat jelaskan, moderator? Siap, saya tahan dulu Kak, sebentar. Siap. Oke, terima kasih. Terus saya menyambung dari terkait netralitas ASN ini, saya mau ke Pak Kepala Badan Kesbangpol Maros, Pak Towadeng, terkait dengan netralitas ASN ini. Memang masalah netralitas ASN ini selalu menghantui pilkada. Bagaimana sih upaya pemerintah untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir potensi keberpihakan ASN di pilkada? Baik, terima kasih Pak Lukman selaku moderator. Terdengar Pak? Suara saya terdengar? Oke. Baik, sedikit saya jelaskan terkait mengangkut netralitas ASN di tengah pelaksanaan pilkada ini.
terus terang Bapak Bupati Maros, Sir Reinhard Rahman, sudah beberapa kali bahkan sebelum kondisi COVID-19 ini melanda negeri kita, itu dari awal kegiatan didengungkannya pelaksanaan pilkada ini sudah diwanti-wanti oleh beliau dan beberapa kali mengeluarkan surat edaran dan bahkan beberapa kali dari setiap kegiatan seperti misalnya apel ASN selalu para kepala OPD yang selaku inspektur upacara diberikan titipan untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Maros untuk tetap netral. Seperti apa yang disampaikan oleh tadi Pak Suwirman dari Bawaslu, bahwa memang sebenarnya untuk netralitas ASN kita di Kabupaten Maros terutama di Pilkada 2020 ini rasa-rasanya kita tidak perlu terlalu khawatir karena yang biasanya ada keberpihakan ASN itu ketika ada petahana. Dan bahkan pemilu sebelumnya ketika bupati kami yang sekarang ini ikut pada periode keduanya, netralitas ASN juga tetap terjaga. Alhamdulillah bisa kita lihat bersama hasilnya dan bisa kita masih ingat bahwa Pilkada Maros itu adalah salah satu pelaksanaan pilkada terbaik bahkan di Indonesia dan bisa dijadikan contohan. Sehingga apalagi kondisi sekarang dalam tanda petik Pak Bupati Maros yang sekarang ini sudah tidak ikut dalam pilkada itu sangat-sangat memperhatikan hal tersebut dan bahkan menjadi peringatan khusus kepada seluruh ASN dan beberapa kali melalui BPKSDM demikian pula inspektorat untuk betul-betul bisa memastikan pelaksanaan pilkada ini steril dari keberpihakan ASN. Beberapa kali kegiatan juga kami sudah laksanakan secara waktu itu belum kondisi COVID-19 ya. Dan saya secara pribadi dan atas apresiasi dan sangat menunggu dari Pak Bawaslu yang kami tahu persis selama ini betul-betul sangat luar biasa dalam menjaga dan memastikan pilkada ini betul-betul berlangsung dengan baik, terutama bahkan beberapa kali mungkin sudah ada tindakan-tindakan tertentu melakukan pendekatan dan kami tidak ikuti perkembangannya secara ketika ada indikasi bahwa ada ASN yang diketahui ada indikasi ataupun ada informasi terkait keterlibatannya dalam pilkada ini, itu sudah dilakukan langkah-langkah dan itu kita apresiasi. Pemerintah daerah melalui Bapak Bupati Maros tidak pernah sedikit pun menghalangi ketika tugas Bawaslu ingin ditegakkan. Karena yang dalam hal ini ketika memang ada indikasi itu, ya, Bawaslu akan turun tangan dan memberikan rekomendasi. Dan Pak Bupati melalui surat edarannya menyampaikan bahwa sanksinya tidak sangat keras ketika ada yang terbukti secara sah dan secara nyata memberikan dukungan secara real ataupun secara frontal terhadap pasangan calon tertentu. Dan insya Allah kita tidak mungkin bisa menjamin 100% bahwa akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi segala upaya akan kita lakukan. Segala upaya akan kita lakukan dan selama ini sebagai informasi bahwa terima kasih kami kepada Bawaslu yang selama ini selalu intens berkoordinasi dengan kami pun juga selalu sedikit-sedikit berkoordinasi dengan beliau dan beliau sangat terbuka dalam hal informasi dan kerjasama terkait bagaimana memastikan pelaksanaan pilkada ini, terutama dari sisi keberpihakan ASN ini bisa dipastikan untuk betul-betul bisa netral. Itu barangkali terkait menyangkut netralitas ASN. Moderator, mungkin masih ada yang perlu ditambahkan?
Siap, makasih banyak Pak Toadeng. Saya pikir dengan adanya penegasan dari pihak pemerintah terkait akan adanya sanksi tegas dari pemerintah, tentunya akan menjadi warning tersendiri bagi ASN-ASN di Maros yang kemungkinan jika bandel untuk berpihak terhadap salah satu kandidat. Selanjutnya saya ingin ke Pak Komisioner KPU Maros lagi, Pak Mujadid, terkait dengan hak pilih pasien COVID-19 di Maros. Sejauh ini dari catatan kami di redaksi masih ada 79 pasien yang masih dirawat untuk kasus COVID-19 ini. Bagaimana sih sebenarnya untuk menjamin hak pilih pasien COVID-19 ini? Apakah ada TPS tersendiri atau mungkin bilik khusus untuk pasien COVID-19 nantinya? Ya, baik moderator. Jadi berdasarkan regulasi terbaru di Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan tahapan pada masa bencana non alam ini, diatur bahwa pasien yang rawat inap maupun isolasi mandiri bahkan yang positif dirawat di rumah sakit itu tetap diberikan kesempatan untuk didatangi oleh petugas KPPS di sekitar rumah sakit. Jadi perlakuannya hampir sama dengan pemilu sebelumnya. Ketika ada pemilih yang sakit, maka TPS sekitar rumah sakit itu akan mendatangi. Jadi membawa surat suara, kemudian satu KPPS dan diikuti oleh saksi dan pengawas TPS untuk dilakukan pemilihan di rumah sakit. Cuman kondisi yang belum tercover dalam peraturan KPU ini kalau saya lihat adalah karena rumah sakit yang menjadi konsentrasi penanganan terhadap pasien COVID ini tidak berada di Maros. Ini rata-rata ada di Makassar. Ya, baik di Wahidin, di rumah sakit Dadi dan di hotel. Saya kira bukan wilayah administrasi dari Kabupaten Maros. Ini belum tercover secara jelas di dalam peraturan KPU tentang pelaksanaan tahapan pada masa pandemi. Tetapi ini baru menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan tahapan di masa pandemi. Nanti akan keluar peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi nanti mungkin akan lebih detail diatur di situ terkait dengan perlakuan bagi pemilih yang sakit ataupun positif terkait dengan COVID-19 ini. Begitupun misalkan yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa regulasi yang berubah terkait dengan kampanye. Rapat umum yang biasa kita sebut kampanye akbar ini, rapat umum itu tidak diadakan lagi berdasarkan tahap peraturan KPU nomor 6 ini. Kecuali itu bisa dilaksanakan dikecualikan ketika wilayah kita khususnya Maros ini sudah bebas terkait dengan penyebaran COVID, itu baru bisa dilaksanakan. Sehingga berdasarkan aturan yang ada dalam peraturan KPU ini, kampanye akbar atau yang biasa di istilah regulasinya adalah rapat umum itu belum bisa dilaksanakan kalau kondisi Maros ini belum bisa bebas dari COVID. Jadi saya kira begitu, itu nanti akan diperjelas pada peraturan KPU tentang kampanye. Jadi akan keluar beberapa PKPU selanjutnya yang mengatur tentang tahapan-tahapan yang saya kira penting. Begitupun dengan pencalonan, kemudian soal dana kampanye, kemudian pungut hitung, rekapitulasi sampai pada penetapan. Jadi nanti akan keluar peraturan-peraturan KPU terkait dengan hal-hal tersebut. Peraturan KPU nomor 6 ini mengatur poin-poin penting terkait dengan pelaksanaan tahapan pada masa bencana non alam ini. Yang diatur tadi berdasarkan tahapan, mulai dari perekrutan SDM kita, PPK, PPS. Yang mau saya singgung juga bahwa ada perubahan regulasi. Misalkan untuk perekrutan PPDP dan KPPS kita ke depan, peraturan KPU ini mencantumkan syarat yang sebelumnya 17 tahun dan tidak ada batasan usia, sekarang sudah dibatasi. Berdasarkan peraturan KPU ini, jadi syarat minimal usia untuk bisa menjadi anggota KPPS itu berusia 20 tahun minimal dan maksimal 50 tahun. Mungkin ini bagian dari masukan dari gugus tugas pusat untuk usia-usia rentan terkait dengan COVID ini tidak lagi menjadi petugas KPPS, sehingga menghindari kejadian-kejadian yang bisa lebih fatal terkait dengan usia rentan ini yang ketika terkena COVID. Regulasi ini juga mengatur ketika misalkan
anggota penyelenggara KPU, baik KPU provinsi, kabupaten, PPK, PPS sampai KPPS, yang ketika dia dirawat inap, kemudian isolasi mandiri atau positif COVID-19, maka regulasi mengatur yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk dilakukan pergantian antar waktu. Tetapi harus tetap mengikuti peraturan perundang-undangan. Begitupun ketika bakal pasangan calon atau tim pendukung itu tidak serta-merta ketika positif digugurkan. Tetapi sudah diatur masih secara umum bahwa dilakukan penanganan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mungkin akan menyesuaikan dengan peraturan dari gugus tugas yang dikeluarkan. Kan banyak pertanyaan sebelum ini, ketika misalkan ada calon nanti yang positif, apakah digugurkan atau tidak? Tetapi regulasi ini sudah menjawab bahwa calon misalkan penyelenggara itu tidak didiskualifikasi ataupun bagi penyelenggara tidak dilakukan pergantian antar waktu, tetapi diberikan penanganan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya kira mungkin begitu, moderator. Terima kasih. Siap, makasih banyak. Jadi menarik sekali tadi statement terakhir dari informasi terakhir dari Pak Mujadid terkait dengan jika ada salah satu kandidat yang positif COVID itu tidak akan langsung digugurkan dengan sendirinya, tapi akan dilakukan penanganan sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin selanjutnya karena kita sudah diskusi hampir 2 jam, mungkin karena waktu untuk di sesi terakhir ini saya mungkin akan berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement terkait dengan ajakan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Maros. Tentunya keberhasilan pilkada serentak 2020 nanti ini tergantung dari tingkat partisipasi pemilih pada saat pencoblosan nanti. Nah, kemarin Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama dengan Mendagri menyatakan bahwa ada 5 daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan untuk pelaksanaan pilkada. Maros termasuk salah satunya. Mungkin untuk kesempatan pertama saya ingin persilahkan kepada Pak Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Maros, Pak Toadaeng, untuk memberikan closing statement bahwa pemerintah telah siap untuk melaksanakan pilkada, dan tentunya untuk kepada masyarakat jangan takut untuk datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Mungkin kepada Pak Toadaeng saya persilakan untuk memberikan closing statement terkait dengan pilkada Maros di era new normal ini. Saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Lukman selaku moderator. Selaku Kepala Kesbangpol dan mewakili pemerintah Kabupaten Maros, pada dasarnya sudah kami sampaikan tadi bahwa pemerintah Kabupaten Maros beserta jajaran sudah sangat-sangat siap dalam melaksanakan pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri dan begitu pula dengan dikeluarkannya PKPU nomor 5. Jadi sudah merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan bersama. Terkait menyangkut kondisi COVID-19 ini, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa memang COVID-19 ini adalah bencana non-alami. Jadi keberhasilan untuk melewati masa ini sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat itu memberikan partisipasi dan pemahaman yang baik. Tidak perlu kita takut dengan COVID-19, tetapi lagi-lagi tidak boleh gegabah, tidak boleh kita memandang enteng. COVID-19 ini merupakan kondisi yang hampir seluruh negara mengalami. Tapi alhamdulillah Indonesia termasuk salah satu negara yang dianggap termasuk cukup baik dalam penanganannya, meskipun seperti apa yang disampaikan bahwa Maros salah satu daerah yang dianggap rawan dalam hal pelaksanaan pilkada yang dihubungkan dengan COVID-19 ini, karena di data yang ada itu tidak bisa dipungkiri. Tapi saya yakin dan percaya dan melihat kenyataan yang ada, kerja dari Bawaslu, kerja dari KPU yang selama ini demikian pula
terutama teman-teman dari gugus COVID-19 yang tidak ada rasa capeknya dan tidak ada rasa kenal menyerahnya dalam bekerja, dalam baik dalam konteks penanganan COVID ini sendiri. Demikian pula teman-teman dari KPU, Bawaslu dalam konteks pelaksanaan pilkada, sama-sama kita berusaha untuk bagaimana pelaksanaan pilkada serentak ini bisa sukses. Dan harapan kita semua bahwa pelaksanaan pilkada di Kabupaten Maros ini yang seperti yang disampaikan oleh Pak Sumirwan tadi, yang 80,2% partisipasi masyarakat, insya Allah bisa melebihi. Bisa dan paling kurang bisa ditetapkan dengan kerja-kerja apa yang sudah ditunjukkan oleh KPU maupun Bawaslu. Serta kami pemerintah daerah siap mensupporting. Pada dasarnya kami adalah supporting, mendukung kerja-kerja teknis dari KPU maupun Bawaslu. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan, dan tetap kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menyalurkan hak suaranya dan dalam rangka sukses Pilkada 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toadeng. Selanjutnya saya ke Komisioner KPU Maros, Pak Mujadid, untuk memberikan closing statement-nya terkait dengan hasil diskusi kita terkait kesiapan KPU dalam menyukseskan Pilkada Maros 2020 ini. Baik, yang pertama terkait dengan tema, maka sekali lagi kami sampaikan, menyatakan bahwa kami siap 100% melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020 di Kabupaten Maros ini. Cuma catatan terkait dengan partisipasi, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara, baik kami di KPU dan Bawaslu, tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah, kemudian kontestan, dan masyarakat untuk sama-sama meningkatkan bukan hanya partisipasi, tapi juga kualitas dari demokrasi kita di Maros. Yang saya kira Maros adalah salah satu kabupaten yang punya tradisi demokrasi yang baik, dengan catatan beberapa pelaksanaan pemilu sebelumnya, di Pilgub dan di pemilu 2019 kemarin. Kemudian tentunya pemerintah daerah kami sangat berharap supporting bukan hanya dalam hal anggaran, tetapi juga dalam hal-hal lain. Karena dalam beberapa regulasi perintah dari KPU RI itu, dalam banyak hal kami diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya pada gugus tugas. Misalkan pada pelaksanaan verifikasi faktual kemarin, kami diminta untuk melakukan koordinasi, melaksanakan rapid test terhadap semua PPS kami yang akan melakukan verifikasi faktual. Meskipun pada faktanya baru sekitar 20% dari total PPS kami yang dilakukan rapid test. Ke depan, sebelum tanggal 15 pelaksanaan pencocokan dan penelitian pada pemutahiran data, seluruh petugas panitia pemutahiran data pemilih kami juga diminta untuk dilakukan rapid test sebelum bersentuhan langsung kepada masyarakat. Jadi mungkin melalui Kepala Kesbangpol, mohon untuk bisa menyampaikan terkait dengan MOU atau kesepakatan bersama terkait dengan supporting kami dalam hal misalkan untuk pelaksanaan rapid test bagi seluruh petugas kami yang akan terjun, supaya ada juga rasa yakin dari masyarakat bahwa seluruh petugas ini adalah non reaktif pada saat bersentuhan langsung dengan masyarakat, supaya mereka juga pada saat didatangi tidak merasa ragu dan was-was terkait dengan penyebaran COVID-19. Saya kira mungkin itu partisipasi menjadi tugas kita bersama. Dan mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020 dengan pilkada yang bermartabat dan berkualitas. Sekira demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mau ke Pak Sufirman, Ketua Bawaslu Maros, untuk memberikan closing statement-nya. Tapi sambil memberikan closing statement-nya, ada satu pertanyaan dari peserta diskusi kita ini terkait dengan pengawasannya. Apakah nantinya bakal calon yang turun sosialisasi tanpa menggunakan APD, apakah akan masuk sebagai potensi pelanggaran atau tidak? Mungkin itu salah satu pertanyaan yang bisa dijawab untuk Ketua Bawaslu Maros sambil memberikan closing statement-nya terkait dengan Pilkada Maros 2020 di era new normal ini. Saya persilahkan Pak. Terima kasih moderator. Makasih juga yang
hanya terkait dengan aspek pengawasan bagi peserta pemilu yang tidak menggunakan standar COVID. Jadi jawabannya ya. Jika itu sudah menjadi klausul atau norma dalam peraturan perundang-undangan, maka itu yang menjadi objek dari pengawasan Bawaslu. Karena begini, yang namanya virus itu kan tidak melihat dia pasangan calon atau penyelenggara pemilu. Kiranya itu menjadi salah satu objek pengawasan dari pengawas pemilu, dan teknis penindakannya itu kita akan berikan dulu adalah koreksi administrasi atau koreksi prosedur, atau dalam bahasa kami adalah saran perbaikan. Ini tidak dulu dijalankan. Silakan, kalau dia tidak gunakan masker, tolong dulu gunakan masker. Kalau dia tidak menjaga jarak, kita akan berikan saran perbaikan untuk menjaga jarak dulu. Jika kita sudah berikan saran atau himbauan secara langsung di lokasi itu, namun toh kemudian tidak dilaksanakan, maka kita akan register menjadi dugaan pelanggaran temuan. Jadi itu langkah yang kami lakukan terkait dengan penanganan COVID. Itu pun di penyelenggara kami, bukan hanya di pasangan calon atau peserta pemilu, bukan hanya di KPU, di internal kami juga begitu. Bahkan ketika ada pengawas kami di bawah itu melakukan pengawasan dan tidak menggunakan masker segala macam, itu kami langsung tindak. Begitu pun untuk peserta pemilu. Tapi angkanya pada satu lokasi kita berikan saran perbaikan. Saran perbaikan maksud kalau dia tidak menggunakan masker, so tolong gunakan masker. Kalau masyarakat yang ikut pada waktu itu tidak menjaga jarak atau tidak menggunakan masker atau tidak disiapkan hand sanitizer atau tidak disiapkan cuci tangan di situ, maka kami akan berikan perbaikan dulu untuk memenuhi semua syarat dulu itu. Ketika kita sudah berikan saran perbaikan, kemudian tidak diindahkan, maka kami akan register menjadi dugaan pelanggaran dan kita akan proses seperti mekanisme pelanggaran pada umumnya. Kita akan proses itu karena ini demi keselamatan juga bagi masyarakat lain. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, untuk closing statement saya melanjutkan saya dari KPU bahwa syarat dari pilkada yang berintegritas itu ditentukan secara umum oleh 4 hal. Yang pertama, penyelenggara dulu harus berintegritas. KPU maupun Bawaslu harus memastikan berintegritas. Dan itu kami sudah disumpah terkait dengan itu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu siap menanti bagi seluruh penyelenggara yang tidak menjalankan salah satu poin etik dalam etika penyelenggara pemilu, yaitu penyelenggara berintegritas. Yang kedua, harus dia didukung oleh peserta pemilu yang berintegritas, baik bakal calon, partai politik maupun tim pendukung dan segala macam. Itu juga harus berintegritas juga. Yang ketiga, pemilih juga harus diberikan terus diberikan pendidikan politik sehingga menjadi pemilih yang berintegritas. Dia tahu bahwa ketika politik uang itu hanyalah satu kepentingan sesaat, tidak akan merubah. Akan menjadi saat, dan semua aspek kita sudah kaji, baik dari aspek regulasi, agama, itu semua tidak ada yang membenarkan. Yang terakhir adalah dukungan pemerintah. Tentunya ini juga salah satu poin untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas. Dan kemudian terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 dan kaitannya dengan partisipasi pemilih, saya kira ini menjadi tugas bagi kita semua. Penyelenggara pemilu insya Allah itu siap, tentunya perlu didukung oleh semua kesiapan, baik dari masyarakat, baik dari pemerintah daerah, maupun dari stakeholder yang lain, karena ini penting untuk menunjukkan satu kualitas pilkada atau pemilu yang baik di Jawa Barat. Harapan kita, sejak pilkada yang begitu baik di masa lalu di Maros, itu bisa kita ulangi, jadi pilkada yang baik ke depan, bila perlu kita akan kualitas demokrasi. Kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Pak Supirman. Selanjutnya di terakhir saya berikan kesempatan kepada Pak Dr. Muhammad Tang Abdullah sebagai akademisi UNHAS untuk memaparkan terkait dengan saran atau pandangannya kepada KPU dan Bawaslu dalam menghadirkan pilkada Maros yang berkualitas meski di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Kepada Pak Dokter saya persilahkan. Oke, ya terima kasih. Jadi kalau mendengar seluruh pembicaraan tadi, rupanya asas pilkada atau asas pemilu itu harus ditambah. Jadi bukan hanya luber, jujur, dan adil, tapi luber, jujur, adil, sehat, dan aman. Jadi tambah asas
ya. Siap. Oleh karena itu, kalau hubungannya dengan new normal era ini, terutama pandemi COVID-19 di Maros, saya kira yang harus dipastikan sehat itu adalah penyelenggaranya dulu. Tadi saya sudah dengar, sudah ada 20% penyelenggara mulai dari komisioner sampai TPS sudah rapid test. Ini kalau bisa dijadikan gerakan massal khusus penyelenggara, ya. Jangan sampai di tengah proses tahapan tiba-tiba ada yang terkapar. Ya, itu harus yang dipastikan dulu. Makanya setiap mau masuk tahapan barangkali jangan hanya satu kali rapid test, karena rapid test itu hanya berlaku 14 hari. Setelah itu bisa berubah lagi hasilnya. Ya. Jadi kalau bisa setiap saat alokasikan anggaran khusus, ya tidak apa-apa demi kelancaran proses pilkada kita. Jadi intinya bahwa normalnya adalah tetap melaksanakan pilkada serentak ini 9 Desember 2020 sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Yang kedua, dengan tetap taat asas, taat terhadap regulasi dan taat juga terhadap protokoler kesehatan sesuai dengan standar yang ada. Oleh karena itu, sekali lagi yang harus sehat adalah penyelenggara, yang harus banyak paham tentang protokoler kesehatan adalah penyelenggara. Makanya mungkin penyelenggara harus dibekali bagaimana sih peta penyebar COVID-19 di Maros ini supaya tidak lagi terjadi tadi penolakan itu. Ya, semua juga sebetulnya zona merah. Ya. Yang selalu zona merah sampai hari ini itu hanya Mandai. Tapi ada beberapa kecamatan itu masih sangat steril mungkin, masih sangat hijau muda lagi. Ya. Jadi perlu barangkali selalu koordinasi dengan gugus tugas ya terkait untuk mendapat informasi terkait dengan peta penyebaran ini. Termasuk ketika ada perkembangan baru itu harus selalu diupdate oleh penyelenggara demi keselamatan ya, demi kesehatan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan ini, tugas kenegaraan ini ya. Nah, apalagi tadi Pak Lukman ya kan? Ya, kira-kira tantangannya ke depan untuk KPU dan Bawaslu ini. Saya kira tetap tantangannya ke depan ini adalah yang saya katakan di awal tadi. Ternyata persepsi pengetahuan masyarakat itu berbeda-beda terhadap apa yang kita hadapi. Ya, ada yang tahu dan sadar. Ini bagus ini. Ya, ada yang tahu tapi tidak sadar, dia cuek aja. Ya, ada yang tidak tahu tapi dia sadar. Ya, dia tidak mengerti sebetulnya pandemi COVID-19 ini, tapi masuk persoalan kebersihan, dia sadari. Yang fatal itu adalah dia tidak tahu tapi dia tidak sadar. Ini begini kondisi masyarakat kita ini, bukan hanya di Maros tapi hampir semua daerah. Nah, ini yang perlu dipahami. Saya kira sekali lagi yang utama harus sehat itu adalah penyelenggara, ya. Kemudian kedua, APK-nya juga harus selalu steril. Itu bukan hanya pada saat produksi, tapi juga pada saat distribusi, terutama pada saat ke tingkat atau ke level TPS itu harus dipastikan bahwa semua peralatan di situ, semua instrumen di TPS itu harus dipastikan dalam kondisi steril ya. Makanya sekali lagi tidak apa-apa misalnya anggaran ya ditambah demi kesehatan dan keselamatan penyelenggara termasuk semua stakeholder yang terlibat di pilkada nanti. Ada yang menarik tadi itu mengenai ASN, tentang netralitas ASN. Ya, ini sebetulnya persoalan klasik ini sejak Karl Marx ya, Hegel itu sudah mempersoalkan tentang netralitas ASN ini, netralitas aparatur pemerintahan, dan sampai hari ini secara akademik juga ini selalu menjadi perdebatan apa rumusnya, apa konsepnya sehingga ASN ini bisa
betul-betul netral ya, meskipun kita tahu perkembangannya dari pemilu ke pemilu ya, itu semakin banyak sekira regulasi-regulasi yang membatasi ya. Bahkan saya pernah ngomong, kebetulan ketua KASN itu Prof. Agus Pramusinto, itu saya satu asosiasi ya, satu prodi dengan saya pernah bincang-bincang. Saya kira kalau mau ekstrim, ASN ini bisa netral, rubah konstitusinya. Jadi bukan hanya TNI, polisi netral, tapi juga ASN. Itu pandang ekstrim yang saya pernah ngomong sama Prof. Agus Pramusinto sebagai kepala Komisi Aparatur Sipil Negara. Karena kebetulan saya satu asosiasi, satu ilmu lah dengan beliau. Saya kira itu dari saya, dan sekali lagi tetap saya yakin ya dengan melihat semangat teman-teman dari penyelenggara, dari pemerintah daerah yang diwakili oleh Kesbangpol, Pak Nito Adeng. Saya kira insya Allah Pilkada Maros 9 Desember 2020 ini akan berjalan lancar, berjalan tanpa hambatan apa-apa, tanpa gangguan apa-apa, meskipun kita masuk dalam zona rawan ya menurut pemantauan dari pusat. Tapi kalau melihat situasi hari ini di Maros, saya kira tidak ada tanda-tanda menuju ke sana ya. Hampir tidak ada gejala yang saya perhatikan ya untuk menuju adanya munculnya titik-titik kerawanan, apalagi terjadi potensi konflik sosial, konflik antar berbagai pendukung di kalangan masyarakat. Saya kira insya Allah saya optimis ya, dan kita semua harus optimis bahwa Pilkada 9 Desember 2020 Maros ini akan berjalan lancar, sukses sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira demikian dari saya, Pak Lukman dan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Tang Abdullah. Mungkin kita sudah berada di penghujung diskusi kita ini. Terima kasih kepada keempat narasumber kita, Pak Kesbangpol, ada Pak Toaden. Terima kasih waktunya Pak, partisipasinya. Terus ada Pak Munjadid, Komisioner KPU Maros. Selamat bekerja, jaga kesehatan. Pak Sufirman, terima kasih Pak waktunya. Pak Dr. Muhammad Tang Abdullah, terima kasih Pak partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di diskusi-diskusi virtual kita lainnya. Selanjutnya mungkin Pilkada 2020 di era new normal ini, regulasi telah siap, infrastruktur penyelenggara sudah siap, jadi sudah tidak ada kata tidak siap lagi untuk melaksanakan pilkada ini, tentunya dengan memperhatikan kesehatan bukan hanya pemilih tapi penyelenggara, dan tentunya keselamatan kandidat juga hal yang paling diutamakan. Mudah-mudahan dengan pilkada di era normal ini kita bisa menghadirkan pemimpin yang berkualitas meski dengan banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Mungkin demikian dari saya mewakili teman-teman redaksi di Harian Rakyat Sulsel. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan dalam pelaksanaan diskusi kita ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.